Untuk memerintahkan waktu kepada beliau dipersilakan maskurun wa ma'jura. Anak kasih mic-nya dulu ya. Punten, Mbak. Punten. Maaf. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kita berdesak-desakan sedikit enggak jadi masalah. Tapi kita ingin sama-sama mendapatkan kebaikan. Teman-teman yang masih ada di luar, milih luar atau di dalam? Milih luar ya? Ya sudah, berarti bertahan saja. Atau pengen masuk? Pengen masuk, baik. Mungkin ini bisa merapat lagi, Pak. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelonggaran bagi kita. Alhamdulillah. Baik, silakan boleh merapat. Karena yang di bawah masih juga cukup banyak yang di emperan ya, agar mereka juga bisa mendapatkan ruangan yang lebih sejuk. Insya Allah di dalam lebih adem dibandingkan yang di luar. Alhamdulillah, malam ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa melangsungkan kegiatan kajian. Temanya Masya Allah, lancar dunia, aman akhirat. Namun sebelum kita bahas ini, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Ada amalan yang disebut dengan ar-ribat, mengikat satu amal saleh dengan melakukan amal saleh berikutnya. Selesai sholat maghrib, bapak ibu tidak pulang, menunda makan malam, menunda kumpul dengan keluarga. Anda tidak santai, tapi bertahan di masjid dan menahan diri untuk tidak hadas. Kemudian kita lanjut dengan belajar bareng, lalu nanti kita sholat isya, dan kegiatan berikutnya mengikat satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat. Maukah kutunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah. Amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sedang gak dia sukai, mungkin lagi kedinginan atau ada yang gatal di badannya. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, artinya dia berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Wa intidharus salati ba'das salah, dan menunggu salat setelah menyelesaikan salat. Selesai salat maghrib kita tidak pulang, tapi kita tunggu salat isya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Dan yang dimaksud ribat adalah berjaga untuk tetap siaga ibadah. Berjaga untuk tetap siaga ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini termasuk di antara bagian dari ribat. Selanjutnya, kita mau bahas tentang
Bagaimana agar kita bisa aman di akhirat. Dan kita tahu dan kita yakin bahwa seorang hamba bisa aman di akhirat ketika kapan? Diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tidak akan bisa selamat di yaumil qiyamah kecuali ketika dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin apakah dia nanti di yaumil qiyamah akan bisa aman atau tidak. Sebab siapapun punya peluang untuk mendapatkan hukuman, sebagaimana dia juga punya peluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Oleh karena itu jamaah, yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah mengupayakan usaha dalam rangka taat kepada Allah, agar kita nanti bisa lebih aman ketika di yaumil qiyamah. Baik, apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka hakikatnya dialah orang yang paling beruntung di dunia. Sehingga orang seperti ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali cara manusia dalam mengamankan dirinya ketika di akhirat dengan aneka pemahaman yang beragam. Orang Yahudi punya keyakinan bahwa siapapun yang merupakan keturunan Yakub pasti dia akan aman di akhirat. Maka dia punya keyakinan nanti kalau masuk neraka paling hanya sebentar. Mereka pernah mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan bahwa kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahudi meyakini kalaupun kita nanti tersentuh neraka, masuk ke dalam neraka, itu tidak selamanya. Kita hanya sebentar saja. Sepanjang kita masih mengakui bintang Daud, maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan keyakinan semacam ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul attakhattum indallahi ahdan. Apakah mereka sudah pernah membuat perjanjian dengan Allah sehingga mereka bisa memastikan kalau dirinya pasti akan aman di yaumil qiyamah? Dan tidak ada satupun orang yang membuat perjanjian dengan Allah kalau dia pasti akan aman di yaumil qiyamah. Yang kedua, ada juga orang yang dia merasa aman karena dia punya keyakinan bahwa nanti ada yang menyelamatkan dirinya. Ada yang menyebut sang juru selamat. Sehingga dalam keyakinan dia, mau jadi orang yang taat maupun jadi orang yang jauh dari ketaatan dan ahli maksiat, begitu dia mati maka dia akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Keyakinan semacam ini juga keyakinan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ada juga orang yang punya keyakinan, sudahlah enggak apa-apa kita maksiat, nanti kita akan berubah jadi orang soleh setelah maksiat. Sehingga di saat dia merasa bahwasanya masih ada peluang untuk tobat pasca maksiat, dia akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Allah ceritakan tentang bagaimana rencana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf pada waktu mereka mau membunuh Yusuf. Di antara kutipan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, percakapan mereka mengatakan, uqtulu Yusuf awitrahu ardhan yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, atau buang saja dia di padang pasir, sehingga dia tidak akan ganggu ketika kalian berada di hadapan bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah itu mari kita sama-sama jadi orang saleh. Masya Allah. Jadi di saat dia merencanakan untuk membunuh calon nabi, mereka bilang apa? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah ini dosamu pasti akan hapus. Cukup dengan dipakai sholat, dipakai umroh, dipakai ibadah yang lain, selesai sudah. Dia tidak pernah merasa bahasanya dosa itu bisa saja tetap melekat walaupun yang bersangkutan beribadah.
Dan banyak beberapa keyakinan yang lain yang terjadi di antara umat-umat terdahulu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka merasa aman ketika di yaumil qiyamah, dan semua itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah. Tadi yang pertama, dia merasa tersentuh neraka hanya sebentar, padahal nggak ada jaminan. Yang kedua, dia merasa nanti akan ada sang juru selamat. Yang ketiga, mereka punya keyakinan pasca maksiat nanti kita tobat pasti akan diterima oleh Allah, padahal tidak ada jaminan. Baik. Terus yang benar gimana, Pak? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjamin dirimu untuk bisa aman besok di yaumil qiyamah kecuali Allah. Dan Allah ajarkan masing-masing manusia akan bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Setiap jiwa dia tergadaikan dengan perbuatannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil apa yang dia upayakan. Seperti itulah agama ini mengajarkan. Maka masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal kita, dan tidak ada satupun yang bisa menjamin apakah dia aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Oleh karena itu jamaah, kita harus berusaha untuk waspada dan hati-hati, karena semuanya akan dihisab. Nah, prinsip semacam ini sudah mulai digoyang di tengah kaum muslimin. Sehingga mohon maaf, masih banyak orang yang punya anggapan, Bapak nanti kalau ketemu malaikat sebut saja saya adalah muridnya siapa? Muridnya si A, muridnya si B. Tak tunggu di pintu surga. Akhirnya kalau orang punya keyakinan kayak gini gimana, Pak? Dia akan merasa aman, sudah ada yang menjamin saya. Sehingga kalaupun nanti saya mati, kemudian saya dibangkitkan oleh Allah, saya menghadap Allah, sudah ada yang menjamin saya. Padahal tidak demikian. Karena dalam syariat kita diajarkan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, salah satu yang nanti akan dipertanggungjawabkan adalah masalah harta. Kita akan mempertanggungjawabkan harta itu, sehingga jangan sampai kita punya anggapan bahwa harta haram yang kita punya nantinya akan dilupakan oleh Allah, sementara tidak ada upaya taubat yang kita lakukan ketika di dunia. Masih banyak orang yang punya keyakinan seperti ini. Kalaupun dia memegang harta haram, pakai aja untuk umroh, dipakai aja untuk ibadah, jangan lupa sedekah. Karena nanti sedekah dan ibadah itu akan menghapuskan dosa-dosamu ketika kau mendapatkan harta yang terlarang. Bisa nggak Pak harta haram terhapus dengan amal soleh yang sifatnya pribadi? Bisa? Coba kita lihat hadis berikut ini. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau misalnya saya terbunuh di medan jihad, apakah seluruh dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah? Kata Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin, sabirun muhtasib. Iya. Ketika kau maju di medan jihad, lalu kau terbunuh, maka seluruh dosamu akan diampuni dengan syarat kau terus maju, tidak mundur, sabar, dan berusaha untuk mengharap pahala dari Allah. Berangkatlah orang ini. Dan ketika itu dalam situasi sedang siaga untuk perang. Begitu orang ini berangkat, dipanggil oleh Nabi SAW, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan kepadaku. Baik, Anda lihat, utang itu diambil dengan cara legal atau tidak? Legal atau tidak? Legal. Dilakukan saling ridho atau ada unsur kedoliman? Saling ridho. Tapi ketika utang itu dibawa mati, dalam posisi belum dilunasi, amalan setinggi jihad fisabilillah bahkan mati syahid tidak bisa menghapuskannya. Bagaimana dengan harta yang didapatkan dengan cara tidak legal secara syar'i?
kemudian dia bawa sampai mati, bahkan yang mengandung unsur kezaliman. Orang bayangin kalau sudah dipakai sholat, dipakai tahajud, rajin puasa sunnah, dizakati, selesai. Nah, keyakinan-keyakinan semacam ini muncul sehingga membuat orang itu jadi semakin berani untuk bermaksiat dalam urusan harta. Ada salah satu kawan yang pernah bercerita, dia pegawai bank ribawi. Saat dia mau resign, atasannya itu berusaha untuk menahan. Nah, salah satu di antara motivasi yang disampaikan oleh atasannya, yang diceritakan oleh kawan saya, atasannya bilang, kamu gak usah resign, berharaplah semoga harta yang haram ini bisa disucikan dengan cara zakat. Bukankah zakat itu mensucikan harta? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka yang itu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Sehingga zakat bisa mensucikan harta. Maka dalam keyakinan dia, dari pernyataan tadi kan berarti sebenarnya dia mengakui enggak kalau hartanya itu haram? Mengakui. Cuman dalam keyakinan dia, harta haram ini bisa jadi suci dengan cara apa? Dizakati. Maka dia merasa aman ketika memegang harta haram itu, sehingga dengan mengeluarkan 2,5%, bahkan dilebihkan, jangan 2,5%, 5%, bila perlu 10%, maka sisanya jadi suci. Pemahaman semacam ini salah. Kenapa? Karena zakat dengan menggunakan harta haram tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima zakat dari hasil harta khianat, harta ghulul, maksudnya harta haram. Perumpamaannya kayak gini, Pak. Kapan sebuah benda yang terkena najis bisa kembali suci? Ketika unsur najisnya dihilangkan. Misalnya ini kain, dia suci, terkena najis. Bagaimana caranya kain ini bisa kembali suci? Anda bersihkan najisnya, kain ini akan kembali suci. Baik. Tapi kalau ada benda najis, misalnya kotoran ya, kotoran manusia, dipres sampai padat gitu, terus dihaluskan sampai licin mengkilap seperti batu akik. Sudah dikasih pengemban, dipakai sholat, boleh atau tidak? Kenapa? Kenapa? Ini adalah zat najis. Sehingga zat najis walaupun dibersihkan seperti apapun ya tetap najis. Karena itu zat najis ini cara membersihkannya gimana? Buang semuanya. Sehingga dibersihkan seperti apapun, selama masih tersisa maka statusnya adalah najis. Ilustrasi zakat itu seperti ada benda suci kena najis, kemudian dibersihkan dengan cara zakat, sisanya jadi suci. Makanya Nabi SAW menyebut zakat itu sebagai ausakhun nas, kotorannya manusia. Sehingga Bani Hashim tidak boleh makan zakat. Tapi kalau ada harta haram, metode penyelesaiannya bukan dikeluarkan sebagian, tapi diapain? 100% dibuang. Seperti orang membuang najis. Dan gak ada ceritanya sedekah dalam bentuk mengeluarkan najis, itu gak ada. Berarti Pak, kalau orang punya harta haram gak usah disedekahin Pak. Tidak. Dan gak boleh sedekah dengan harta haram. Alhamdulillah. Dan terus kau mau ngapain? Loh, katanya gak boleh disedekahin. Dibuang semuanya, dikeluarin semuanya. Dan dikeluarin semuanya itu statusnya bukan sebagai sedekah. Statusnya sebagai apa? At-takhallusu minal haram, membersihkan diri dari sesuatu yang haram. Makanya kalau orang punya harta halal, mungkin bercampur dengan aneka syubhat. Seperti sebuah kain suci, ada titik-titik dan noda-noda najis di kain itu. Ketika dia pingin kain ini kembali suci, ambil sebagian, sedekahkan, sisanya kembali suci. Sehingga dengan sedekah, dengan zakat bisa mensucikan harta. Tapi kalau orang megang harta haram, 100% harta haram itu harus dia
keluarkan. Tidak boleh ada yang masih ditahan. Ketika dia masih menahannya, berarti dia belum membersihkan kotoran pada dirinya. Baik. Karena itulah berkaitan dengan masalah wasiat. Wasiat itu maksimal berapa, Pak? Wasiat maksimal sepertiga. Para ulama menjelaskan berapa nilai wasiat terbaik ketika orang itu mau meninggal. Sepertiga itu banyak atau sedikit, Pak? Sepertiga. Ya, Nabi SAW mengatakan ats-tsulutsu wat-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Kalau nilainya tergantung saldonya. Orang punya harta 3M. Kira-kira wasiat sepertiga banyak atau dikit? Banyak ya? Banyak. Tapi kalau tabungannya cuma 300.000, sepertiga banyak atau dikit? Ya? Secara nominal sedikit, tapi keluar sepertiga disebut oleh Nabi SAW itu sudah banyak. Nah, para ulama menjelaskan seperti ini. Ketika orang itu yakin dominan hartanya halal, maka wasiat yang terbaik kurang dari sepertiga. Ibnu Abbas menyarankan 1/5, 20%. Sehingga nilai 1/5 yang dia keluarkan di akhir dari hayatnya itu sebagai upaya bagi dia untuk beramal di ujung dari kehidupannya. Karena setelah itu dia akan tinggalkan. Itulah kesempatan terakhir orang bisa beramal. Sudah? Tapi kalau orang itu meyakini bahwasanya di hartanya itu masih banyak yang syubhat, masih banyak sisi harta yang haram, masih banyak yang mungkin belum yakin 100% halal, dianjurkan wasiat maksimal sepertiga. Kenapa, Pak? Untuk memastikan sudah tidak ada lagi harta haram yang masih nempel di tempatnya ketika dia mati. Sehingga begitu dia wasiat maksimal sepertiga, dia menjamin insya Allah sisanya yang 2/3 yang aku tinggalkan untuk warisan bagi keluargaku sudah tidak ada lagi harta yang haram. Sehingga jangan sampai ada harta haram yang sampai orang yang mati belum dia hilangkan. Karena itu seperti najis yang melekat di badan. Baik. Demikianlah upaya yang perlu dilakukan oleh manusia kalau dia ingin aman berkaitan dengan masalah hartanya. Ada juga sebagian orang yang punya pemahaman yang salah terkait masalah ini. Ini pernah saya dengerin langsung ya, dari seorang aparat yang dia cerita kepada teman dekatnya, dan teman dekat ini teman akrab saya. Aparat ini bilang, hidup ini itu yang penting rajin ibadah, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, insya Allah semuanya beres. Jadi kalaupun kau mendapatkan harta-harta yang bermasalah tadi, kamu perlu ingat, amal soleh 1 itu dilipatkan 10 kali minimal ya. Apalagi kalau ikhlas bisa sampai 700 kali bahkan tanpa batas. Itu kalau ikhlas. Sedangkan dosa 1 dihitung 1. Maka perhitungan kami, kalaupun kami misalnya mendapatkan uang haram sebanyak 100 juta, sedekah 10 juta minimal dilipatkan berapa? Berapa? 10 kali lipat. Jadi pahalanya senilai seperti apa? 100 juta. Korupsi kita kan cuma 100 juta. Dan sedekah kita senilai 10 juta dilipatkan jadi 100 juta. Dosa mengambil uang 100 juta tertutupi dengan pahala sedekah 100 juta. Impas. Untung berapa? 90. Ini bisa untuk saving. Bila perlu dipakai umroh. Dalam bayangan dia seperti itu. Dan banyak ternyata orang yang punya pemahaman demikian. Saya menyangka kalau ini cuma terjadi pada satu orang dia saja. Ternyata banyak sekali. Saya ketemu orang lain, Pak, memang betul seperti itu. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah tidak merasa takut dengan dosa ketika membawa uang haram, karena keyakinan dia bahwasanya harta haram itu bisa dipakai untuk kegiatan ibadah, terus nol, seperti mereset dosanya. Dia nggak sadar bahwa amal ibadah yang sifatnya pribadi tidak bisa menghapus dosa yang sifatnya sosial. Mengambil harta orang lain itu kan dosa sosial, baik yang sifatnya saling ridho
atau melalui suap dan sogok, atau transaksi riba, menjual barang haram dan seterusnya. Sehingga ketika dia mendapatkan dosa-dosa seperti ini, dia punya keyakinan dengan amal pribadi yang dia lakukan itu bisa hapus. Padahal tidak demikian. Ada seorang sahabat yang cerita, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga. Tetanggaku ini wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Dia ini orang yang rajin puasa, rajin qiyamul lail, bahkan rajin sedekah. Walakin tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya orang ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Enggak ada nilai baik orang seperti ini. Hiya finnar, dia ahli neraka. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya kesolehan pribadi dengan rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi seperti itu tidak ada nilainya ketika orang yang bersangkutan suka berbuat zalim kepada orang lain. Baik bentuknya dengan menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, berbuat zalim berkaitan dengan kehormatan orang lain. Maka jangan sampai kita punya anggapan bahwa ketika di dunia kita taat dalam beribadah bisa menghapuskan aneka kezaliman-kezaliman itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda hukuman bagi dia sampai datang satu waktu di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Ketika di dunia orang mungkin boleh merasa aman, tapi itu tidak berlaku di akhirat. Ada nggak Pak koruptor yang sampai mati nggak ketangkap? Ada? Banyak. Apa yang membuat mereka semakin berani? Dia merasa yakin ini nggak bakalan ketangkap. Saya sudah amankan semuanya. Saya sudah kerjasama dengan banyak pihak, sehingga kalau ada yang mempermasalahkan, tinggal bagi hasil saja dengan dia. Dan seterusnya. Sehingga dia merasa aman ketika di dunia, nggak tersentuh dengan hukum. Bahkan sampai mati dia sama sekali tidak dihukum. Ada ya? Banyak. Baik. Sehingga keyakinan dia seperti itu membuat dia makin berani. Nah, ditambah lagi ketika di akhirat dia merasa aman. Tenang saja, saya adalah anggota Ormas A. Sudah dapat jaminan dari tokoh saya, katanya mau ditunggu di pintu surga. Ditambah lagi dia punya keyakinan, ini duit nanti saya mau gunakan untuk wakaf 50%. Digunakan untuk bangun masjid, dipakai untuk santunan ke pesantren, dipakai untuk ini. Sehingga keyakinan itulah yang membuat dia makin berani. Sama persis seperti tadi Pak, uqtulu Yusuf, bunuh itu Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Habis kau bunuh Yusuf, nanti mari kita sama-sama jadi orang saleh. Sehingga manusia bisa merasa aman dalam keadaan dia membawa harta haram, karena dia merasa dengan ibadah yang dia lakukan semuanya akan hilang. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenyataannya orang semacam ini takut untuk belajar berkaitan dengan masalah halal haram. Sehingga saat mereka diberitahu tentang bahaya riba, bahaya harta haram, bahaya apalagi, bahaya aneka sogok, suap dan seterusnya, mereka ketakutan untuk mendengar itu. Dan cara mereka untuk menenangkan diri adalah tenang saja, yang penting kita rajin ibadah. Saya pernah diundang ya di sebuah instansi yang cukup becek. Jadi basah instansi itu karena nggak pakai atap. Nah, salah satu di antara anggota di instansi itu mengundang saya dan beliau menyampaikan, tolong nanti kasih penjelasan tentang bahaya riba, bahaya harta haram, bahaya sogok. Saya sebenarnya merasa keberatan. Ini materi kan bisa membahayakan bagi mereka. Kalau sampai mereka dengar, ini kira-kira gimana nanti responnya? Cuman bismillah, mudah-mudahan ini jadi inisiasi bagi mereka untuk mau mengenal.
Kemudian saya sampaikan, sama sekali saya tidak nyinggung kata korupsi, saya tidak nyinggung kata sogok, saya tidak nyinggung kata riba. Kata itu saya hilangkan. Ini mungkin cukup sensitif. Saya hanya sampaikan bahwa hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana pada kehidupan yang kedua ini kita akan menjalani hisab, dan orang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Mungkin kita bisa merasa aman ketika di dunia, tapi nggak ada jaminan di akhirat. Dan salah satu di antara bahaya yang mengancam adalah ketika sang hamba punya harta haram. Ya? Saya hanya singgung bagian itu. Kita ingatkan bahwasanya harta ini akan dihisab oleh Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan dan untuk apa cara kita menggunakan harta itu. Semua akan dihisab oleh Allah. Baik. Saya melihat ada perubahan di wajah-wajah mereka. Nampaknya suasana sedih mulai datang. Selesai kajian, mikrofon diambil oleh MC. Kemudian MC menyampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi orang muslim yang penting adalah rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, insya Allah masuk surga, amin. Mentah semua yang saya sampaikan. Sehingga yang tadi sempat membuat mereka jadi merasa takut, merasa ingin waspada untuk menghindari harta haram, begitu dengar ini kan seolah-olah ada harapan besar. Sudah, yang penting rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, jangan lupa sedekah, masuk, ya mentah semua. Itu contoh, Pak. Jadi orang merasa aman dengan cara seperti itu. Mereka menghibur dirinya biar mereka tidak ketakutan untuk mengambil sesuatu yang haram dengan cara gak usah khawatir, nanti setelah ini kau rajin ibadah, selesai. Sehingga mereka ketakutan untuk mendekat seperti itu. Makanya kalau mereka diajak untuk mendengarkan ceramah tentang masalah halal haram, itu seperti petir yang menyambar, sehingga mereka sumbat telinganya. Saya gak mau dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih perumpamaan dalam Al-Quran. Beberapa orang yang dia tidak mau mendengarkan Al-Quran karena dalam bayangan mereka Quran itu seperti petir yang menyambar, sehingga mereka menyumbal telinganya. Allah Ta'ala berfirman, au kasayyibim minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Perumpamaan yang terjadi pada orang munafik yang mereka ketakutan dengan Al-Quran, kasayyibin minas sama, seperti hujan lebat yang turun dari langit. Yang dalam hujan itu ada dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ada suasana gelap, ada kilat, dan ada petir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, kemudian mereka sumbat telinganya di telinganya. Mereka sumbat telinganya dengan jarinya. Hadaral maut, karena takut mati. Penjelasan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai ayat ini. Ibnu Qayyim itu punya satu buku khusus ya. Judulnya Al-Amthalu fil Quran. Aneka permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan buku itu bagus sekali, karena salah satu di antara cara Allah memberikan penjelasan kepada hambanya, bentuknya adalah dengan permisalan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang aku buat untuk umat manusia, dan tidak ada yang bisa memahami permisalan itu illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara standar orang yang berilmu dalam Al-Quran adalah paham permisalan dalam Al-Quran. Bapak kalau ingin mengukur kira-kira saya termasuk atau tidak, coba buka permisalan dalam Al-Quran, Anda baca terjemahannya. Kalau ngerti, alhamdulillah, semoga tanda kita orang yang berilmu. Kalau nggak paham, dulu bagi para sahabat itu menyedihkan. Ka'ab bin Murrah itu pernah bercerita, ma marartu bi ayatin min kitabillah wa ma fahimtuhu illa ahzanani. Kalau aku membaca ayat-ayat yang berisi permisalan dalam Al-Quran, kemudian aku nggak paham, itu membuat aku sedih.
Karena Allah berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Baik. Kurang berapa menit? 3 menit. Coba kita jelaskan singkat untuk permisalan ini. Allah buat permisalan seperti hujan yang turun. Hujan itu seperti apa, Pak? Ilmu. Allah membuat permisalan hujan itu adalah ilmu. Wahyu diturunkan oleh Allah sebagaimana Allah turunkan hujan. Baik. Sedangkan permukaan bumi ini seperti batin manusia. Ketika hujan itu turun dengan deras, terkadang diiringi dengan petir. Orang mukmin menerima semuanya. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran ini, baik sesuai dengan kepentingan saya maupun tidak sesuai dengan kepentingan saya terima semuanya. Maka ucapan orang mukmin hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami terima semuanya, wa ata'na, dan kami taati. Ada sebagian orang yang kadang pilih-pilih. Dia mau dengar ketika merasa nyaman bagi dirinya, dan dia nggak mau dengar ketika nggak merasa nyaman bagi dirinya. Dia merasa ketakutan ketika materi itu menyudutkan dirinya, sehingga saat muncul petir, dia sumbat telinganya. Petirnya berhenti, dia buka lagi telinganya. Demikianlah keadaan orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada bagian yang menyudutkan sikap orang munafik, dan di saat itu mereka ketakutan sehingga mereka nggak berani untuk dengerin. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan Al-Quran. Mereka ketakutan. Di ayat yang lain Allah membuat gambaran, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar." Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Perumpamaan mereka seperti humurun mustanfirah, keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah, lari dari kejaran singa. Yang namanya binatang seperti keledai, zebra, kijang, dan seterusnya, Pak. Kalau lihat singa, itu mereka lari setelah singanya dekat atau ketika singanya masih jauh? Ya? Masih jauh. Begitu lihat dari kejauhan, ada pengumuman kajian tentang ini ya, wah saya nggak mau ikut. Baru nonton pengumumannya saja dia sudah menghindar. Farrat min qaswara, seperti orang yang lari dari kejaran singa. Semoga kita tidak terjadi seperti mereka. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Iya. Oke.
majelis. Ya datang tadi. Ya. Dan materi yang telah disampaikan. Kemudian setelahnya tanya jawab bagi yang ingin bertanya, maka silakan untuk di kertas kemudian disampaikan ke pertanyaan tersebut akan dibacakan kemudian akan dijawab oleh Ustaz. Ada berapa Wa'alaihi Sip. 6. Mashkuran wa ma'jura. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ketika suasana jamaah demikian padat, sehingga kita ketika menyusun shaf rapat, pundak ketemu pundak, bahkan ada sedikit yang ketekan ya. Nabi SAW menyampaikan
satu pesan. Khiyarukum alyanukum manakiba fis salah. Di antara ciri orang terbaik kalian adalah yang paling lemes badannya ketika salat. Sehingga dia bisa menyesuaikan. Ini sedang rapat, maka sedekap saya berarti harus rapat. Ini sedang agak longgar, saya mungkin bisa sedekap agak longgar. Kalau tadi misalnya ketika tasyahud akhir semuanya duduk tawarruk, kira-kira gimana? Ada yang terbang. Memang bahwasanya ketika tasyahud akhir posisi duduk yang lebih afdal adalah tawarruk, lebih afdal. Namun dalam kondisi tertentu kadang kita meninggalkan ini karena ada situasi yang lain. Sehingga bisa jadi di antara teman-teman, saya nggak sanggup untuk tawarruk, nggak kuat saya, kedesak sampingnya. Kalau saya tawarruk nanti sampingnya nggak dapat tempat dan seterusnya, akhirnya dia ngalah iftirash. Itulah salah satu di antara penerapan khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Di antara yang terbaik kalian adalah orang yang paling lemas badannya ketika salat. Baik, barangkali nanti berulang di forum-forum kajian yang ramai, yang jumlah pesertanya banyak, sementara kita nggak dapat tempat yang longgar ketika kita salat. Selanjutnya, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan fenomena tadi. Jadi berangkat dari orang yang punya rasa takut untuk mengenal halal haram. Semakin jauh dari zaman Nabi ini semakin banyak jemaah. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang enggak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, am min halalin am min haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Semakin jauh dari zaman Nabi, fenomena seperti ini makin banyak. Maka Nabi SAW menyebut, sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita hadapi. Mereka gak mau peduli dengan aturan, disuruh untuk belajar gak bersedia, bahkan sudah tersedia di hadapannya gak mau untuk mendekat. Ada beberapa buku yang saya tulis dan saya dapat langsung testimoni dari sebagian orang, buku ini menakutkan. Pertama, buku Ada Apa Dengan Riba. Ini buku yang membedah tentang bagaimana hukum riba dan turunannya, kemudian rincian-rincian tentang masalah riba. Ketika buku itu sedang didisplay di booth ANB Store pada waktu pameran, ada salah satu jamaah yang lewat. Saya belum berani buka buku ini. Dia ketakutan, nggak berani untuk membaca buku itu. Padahal saya nggak cerita horor di buku itu. Tapi dia menyatakan lihat judulnya saja katanya sudah menakutkan. Karena dia merasa perbuatan yang dia lakukan bertentangan dengan isi buku ini. Kalau dia baca, wah nanti saya seperti buku ini menyambar-nyambar kayak petir tadi Pak. Sehingga dia sumpat telinganya. Nyumbat telinga dengan cara apa? Nggak mau belajar. Yang kedua, buku fikih ASN. Ada salah satu kawan, dia berasal dari Cilacap. Ketika di Jakarta, ketemu temennya satu sekolah di Cilacap dulu. Akhirnya teman saya ini ngasih hadiah buku fikih ASN. Duh, kamu kan ASN di sini. Iya. Ini hadiah untuk kamu, silakan dibaca. Nggak, saya nggak mau baca. Takut melihat judulnya, fikih ASN dan karyawan. Ini kenapa orang ini ketakutan? Padahal baru lihat judul. Kenapa dia ketakutan? Karena dia khawatir isinya menyudutkan dirinya. Dan masih banyak lagi fenomena yang sama. Sejarah itu berulang. Yang beda hanya pelaku, Pak. Orang musyrik dulu ketakutan ketika mendengarkan Al-Quran, karena dia merasa Al-Quran telah menyudutkan dirinya. Beberapa orang munafik mereka ketakutan ketika mendengarkan Al-Quran, sehingga disebut oleh Allah seperti hujan lebat, dan pada saat ada petir mereka sumbat telinganya. Dan kaum muslimin di masa sekarang terkadang mereka ketakutan. Kalau kajian kayak gini saya nggak berani dengar. Tapi kalau kajian yang isinya guyon, banyak lelucon, ketawa-ketawa di masjid, itu baru dia mau datang. Bahkan sebagian orang bilang, udahlah ngaji kajian yang ringan-ringan saja. Yang berat-berat dia berusaha untuk menghindar.
Nggak kayak gitu. Sebagai mukmin kita nggak boleh tebang pilih. Syariat ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, untuk membuat hidupmu makin celaka. Coba di antara pengusaha, ketika Anda misalnya dulu pernah bergelimang dengan riba, setelah itu baca tentang haramnya riba, ayat-ayat tentang riba, Anda takut nggak membaca surat Al-Baqarah bagian akhir? Takut. Ancamannya mengerikan ya Pak. Ditantang perang, kerasukan setan, kemudian diazab di neraka. Saya kok nggak berani membaca ayat seperti ini. Nah, kira-kira Anda punya usulan apa? Bagaimana kalau ayat itu kita coret? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ada sebagian orang yang karena saking gak senengnya dengan ayat tertentu yang menurut dia itu menyudutkan dirinya, pengen itu ayat itu diganti, dicoret. Jahm bin Safwan, salah satu di antara pemuka Jahmiyah, apa kata dia? Waditu, aku pingin kalau sudah membaca Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, aku kalau membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, saya itu pengen mencakar ayat itu, mau tak ganti gitu. Dan sekarang kan banyak model orang seperti itu. Kalau ada ayat tentang jihad, ini yang bikin kisruh dunia, pengen disobek. La haula wala quwata illa billah. Padahal Al-Quran datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk merusak alam, bukan untuk merusak alam. Maka jamaah, gak usah takut untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Kita mulai untuk menjadi hamba yang ingin mendapatkan keamanan di akhirat dengan cara mengenal hukum Allah dan berusaha untuk mengamalkan. Demikian sebagai tambahan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Pertanyaan banyak atau sedikit? Bismillah. Bismillah. Atau ganti? Antum di sini aja. Oh, iya. Belum bisa. Coba cek lagi. Nyala nggak? Nah, coba ulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Al-Ustaz. Itu banyak manfaat yang kita bisa ambil dari bagaimana beliau menjelaskan kerancuan keyakinan yang banyak sekali mereka menganggap bisa menghapuskan dari dosa-dosa taharat, seperti saudaranya Yusuf, wa takuna min ba'dihi qauman shalihin. Dan kemudian beliau menjelaskan bagaimana nanti kita akan menanggung dosa dan pahala kelak di akhirat. Ustaz, ini banyak sekali pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada harta haram yang kita miliki dan dianjurkan untuk dibuang, kemana membuang harta tersebut? Baik. Ketika kita punya harta haram, dan harta haram itu bukan dianjurkan ya, wajib untuk dihilangkan. Lalu kemana kita membuangnya? Kita perlu mengenali terlebih dahulu peta harta haram. Jadi harta haram jamaah, saya tidak membahas tentang makanan haram ya, haram zatnya tidak, seperti babi, bangkai, kita nggak bahas itu. Tapi kita membahas harta haram yang bendanya suci, seperti uang haram atau benda-benda haram, benda-benda yang suci tapi didapatkan dengan cara yang haram. Baik, harta haram didapatkan oleh manusia dengan dua cara. Yang pertama didapatkan dengan cara zalim. Contohnya apa Pak? Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, hasil malak milik orang lain, memaksa orang lain, dan seterusnya. Ini harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Baik, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, tobatnya cuma satu, kembalikan. Karena ketika dia tidak mengembalikan, maka harta itu akan ditagih oleh pemiliknya di yaumil qiyamah. Utang nggak bayar, ngemplang,
arisan ngilang, dan seterusnya. Itu semuanya harta haram didapatkan dengan cara zalim. Jangan merasa Anda aman ketika di akhirat. Mungkin bisa aman ketika di dunia. Mendapatkan warisan yang bukan haknya itu juga termasuk harta haram dengan cara zalim. Laki dan perempuan harusnya berapa, Pak? 2:1. Tapi karena dia memaksa, pokoknya harus sama. Kan kita semuanya anak, nggak dibedain laki dan perempuan. Akhirnya saudara perempuan minta jatah warisan yang sama. Maka warisan dibagi sama, 1:1. Sehingga yang perempuan mendapatkan jatah lebih banyak, yang seharusnya itu bukan haknya. Karena yang laki-laki ngalah. Wah, daripada berantem ya sudahlah, kamu ambil terserah. Padahal sebenarnya belum ridho. Ini nggak selesai. Walaupun bisa jadi ketika di dunia, yang penting kan nggak masuk pengadilan. Wong semuanya aman. Kau mungkin boleh merasa aman ketika di dunia, tapi bisa jadi saudaramu akan nuntut di akhirat. Tapi itu kan saudara saya. Iya, itu saudara kamu. Tapi kamu tidak punya hak untuk mengambil lebih dari jatahmu. Baik. Nah, harta haram seperti ini, tobatnya satu, kembalikan kepada pemilik. Muncul pertanyaan, gimana Pak kalau kita nggak tahu pemiliknya? Kalau kau nggak tahu pemiliknya, memang dalam masalah ini ulama beda pendapat. Salah satu di antaranya mereka mengatakan, siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Contoh, dulu waktu SMA mungkin kita masih pernah nakal ya, sehingga naik angkot sering nggak bayar. Masya Allah. Itu dari mana kalau di sini? Nah, dari Kadipaten sampai ke Majalengka. Naik angkot waktu sekolah, nggak bayar. Datang ke supir, kembaliannya mana bang? Udah nggak bayar, minta kembalian. Subhanallah. Pak, itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Allah nggak pernah lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kira Allah lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Masya Allah. Tapi dulu belum kenal sunnah ya Pak. Apa syarat untuk bisa disebut zalim harus kenal sunnah dulu? Memang dulu mungkin Anda belum kenal sunnah, tapi kita sepakat itu zalim, mengambil yang bukan haknya. Terus gimana Pak? Pemilik angkot kita nggak kenal, sopirnya kita nggak kenal. Gimana cara kita mengembalikan? Ya berarti Bapak siap-siap saja ditagih sama pemiliknya di akhirat. Dia akan datang, ya Allah, walaupun pemiliknya mungkin nggak tahu, tapi kan pemiliknya nggak tahu, Allah kasih tahu. Dia akan datang untuk menagih. Dia si fulan ini pernah naik angkot saya nggak bayar. Supirnya nagih, pemilik angkot nagih. Bayarnya bagaimana? Pahala ibadah yang pernah kita kerjakan. Maka jangan remehkan kezaliman apapun, terutama dalam masalah harta, kehormatan dan yang lainnya. Karena orang yang dizalimi punya hak untuk nuntut di yaumul qiyamah, ketika itu gak selesai ketika di dunia. Dulu sering main ke kantin, dahar limo ngaku siji, dahar maji. Pernah kayak gitu ya? Kantinnya sudah tutup Pak Ustaz. Saya juga nggak kenal itu yang jaga kantin rumahnya ada di mana, yang nyuplai gorengan itu siapa. Tapi saya sering waktu makan di kantin nggak bayar. Ya siap-siap saja ditagih di akhirat. Ini harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Baik, yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk jenis yang kedua ini, para ulama menegaskan tidak perlu dikembalikan kepada orang yang ngasih. Contoh ya, orang jualan khamr. Jualan khamr saling ridho nggak? Saling ridho. Sehingga penjual dapat untung, pembeli juga dapat barang yang dia inginkan. Terjadilah transaksi saling ridho. Sudah? Lalu penjualnya tobat. Saya pengen tobat. Dulu dari hasil jualan khamr saya bisa dapat duit, anggaplah misalnya 100 juta. Saya masih hafal Pak pelanggan-pelanggan saya. Ada sekian belas orang yang sering beli khamr di tempat saya. Terus gimana Pak caranya kalau saya pengen tobat? Apa duitnya harus saya kembalikan? Masya Allah. Duitnya dikembalikan ya makin preman. Sehingga kalau Anda mengembalikan duit itu kepada pelanggan-pelanggan Anda, mari kumpul. Dulu saya mendapatkan uang haram, ini tak kembaliin. Masya Allah. Kira-kira diapain duit itu Pak? Hah? Apakah dia ikut tobat? Beli lagi dia, cari outlet yang lain.
Masya Allah. Maka ini bukan solusi, jangan dikembalikan. Sehingga harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, solusinya bukan dikembalikan kepada lawan transaksinya, pemiliknya yang pertama. Terus diapain Pak? Nah, dalam hal ini ulama membagi menjadi dua. Pertama, harta itu didapatkan sebelum dia tahu ilmunya. Misal, dia mendapatkan harta riba sebelum dia tahu kalau transaksi itu riba, sebelum dia tahu kalau transaksi itu haram. Dia kumpulin harta itu, sudah. Nah, kemudian dia tahu. Setelah dia tahu, dia hentikan. Oh, ternyata ini haram ya, nggak boleh. Baik, kalau begitu saya hentikan sejak sekarang. Dia sudah tidak lagi melakukan transaksi riba sejak dia tahu kalau itu riba. Pertanyaannya, bagaimana dengan hasil yang dia peroleh dulu sebelum dia tahu? Apa yang dia dapatkan sebelum dia tahu, statusnya halal bagi dia, boleh untuk dimiliki. Kok bisa Pak? Wong itu haram kok. Haram pada posisi dia nggak tahu. Dan ini dilakukan dengan cara saling ridho. Contoh sederhana, menurut Anda rokok itu halal atau haram? Jawabannya kurang kompak nih. Ya? Haram. Serius haram ya? Berarti insya Allah kalau saya dikritik dari luar, jamaah yang jawab ya. Baik. Misalnya kita di sini sepakat rokok itu haram. Si A jualan rokok dalam tempo 10 tahun. Dari hasil itu dia bisa mendapatkan tabungan, mobil, rumah, dan aneka kekayaan yang lainnya. Sudah? Sampai pada titik tertentu dia baca fatwa MUI bahwa dalam fatwa itu dinyatakan rokok hukumnya haram. Langsung dia tobat. Akhirnya dia berhenti jualan rokok dan dia tinggalkan itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hasil kemarin? Halal bagi dia, boleh dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang tobat dari riba. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya tentang haramnya riba, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salafa, maka dia punya hak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan di masa silam. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ayat ini memberikan ruang bagi mereka yang pernah makan riba untuk segera tobat. Allah tidak memerintahkan kamu untuk memiskinkan diri setelah kamu tobat. Maka harta yang kau mendapatkan dulu sebelum kau tahu hukum, silakan kau pertahankan. Tapi riba yang belum kau ambil, jangan kau ambil, karena bagian ini haram bagimu. Bisa dipahami ya? Sehingga orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho, ingat ya, yang saling ridho sebelum dia tahu hukum, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho dan dia sudah tahu hukumnya, dia sudah tahu kalau itu haram, maka wajib untuk dia keluarkan. Nah, pertanyaannya, dikeluarkan kemana? Jawabannya adalah dikeluarkan dengan cara diserahkan ke Baitul Mal. Karena kan tadi tidak boleh dikembalikan, maka diserahkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu apa sih Pak? Kas negara. Jadi kalau misalnya pemerintah mensosialisasikan ke masyarakat, wahai kaum muslimin yang punya harta haram didapatkan dengan cara saling ridho, silahkan transfer ke nomor rekening ini, ditampung oleh pemerintah, maka Anda transfer ke situ. Karena itulah cara untuk mengembalikan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, bukan dikembalikan tapi diserahkan ke negara. Nah, muncul pertanyaan, di tempat kita caranya gimana Pak itu? Caranya gimana mengembalikan ke negara? Ada nggak nomor rekening yang bisa menampung itu? Nah, belum ada. Atau ada tapi mungkin rumit ya. Coba lapor ke pendapatan non pajak, PNBP, di akun PNBP. Caranya rumit atau gampang? Oh, gampang. Mungkin Anda bisa datang ke situ. Pak, saya titip ini uang haram, saya serahkan ke negara, ke akun PNBP ya.
pendapatan negara non pajak. Dah, kalau bisa seperti itu silahkan dilakukan. Tapi saya nggak tahu ya Pak, cara nyalurkannya gimana? Kantor PNBP di mana? Aku nggak tahu. Baik, jika misalnya Anda merasa kerepotan, maka mungkin sebagai solusi yang paling mudah adalah begini. Fasilitas umum itu tanggung jawab negara. Perbaikan jalan, perbaikan bangunan-bangunan umum itu adalah tanggung jawab negara. Sehingga diantara bentuk mengembalikan ke negara adalah Bapak bisa kembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas tadi. Ini fasilitas negara, maka saya tutupi atau saya benerin dengan uang ini. Berarti Anda sudah nyumbang untuk negara. Baik. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Berdasarkan Undang-Undang UUD 45 pasal keberapa itu? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal berapa itu? Pasal 33. Dulu belajar KKN. Belajar matematika. Oh, belajar matematika. Baik. Maka Anda bisa salurkan ke fakir miskin. Mereka adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan santunan dari negara. Tapi mungkin dia belum dapat. Baik Pak, ini ada duit negara, silahkan Bapak miliki. Nah, makanya dari sini kenapa ada fatwa bahwa orang yang punya harta riba kemudian dia pengen tobat, disalurkan ke fakir miskin, karena itu sama dengan dikembalikan ke negara. Wallahu a'lam. Baik, tapi kadang ketika iman naik, harta haram dibuang semua. Ketika iman naik, Ya, ketika 1 minggu iman lemah, bagaimana caranya kita meyakinkan akan diganti Allah? Karena sayang banget, ini 10 juta disalurkan, sehingga ada bisikan-bisikan setan, ngapain dibuang? Bagaimana caranya kita meyakinkan nanti Allah mengganti itu semua? yang bisiki siapa ini? Bisa jadi yang bisiknya kan orang di sekitarnya itu. Yang tadi disebut oleh beliau bisikan setan ya. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Ini kan duit kamu, ngapain kau buang sia-sia? Kasihkan orang buat ini, buat. Harusnya kau pertahankan untuk kebutuhan kamu. Maka dia perlu yakin, ini kalau bertahan sampai mati jadi sumber musibah bagi dia. Belum tentu dia yang memanfaatkan, tapi dia yang harus mempertanggungjawabkan. Ada banyak orang misalnya dapat harta haram cuma disimpan sampai orangnya mati, harta haram itu belum dia manfaatkan. Dia belikan apa misalnya tanah di sana, tanah di sini, properti ya. Dan belum tentu dia manfaatkan, cuma dikumpulin aja. Padahal itu dari hasil haram. Maka dia yang mengupayakan, yang mencari, yang mendapatkan harta haram itu belum tentu dia manfaatkan. Tapi yang jelas dia nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Rugi nggak kayak gini Pak? Belum tentu dapat manfaat, tapi dia sendiri yang mempertanggungjawabkan besok di yaumil qiyamah. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya jika saat jam kerja kadang ngantuk lalu tidur, kadang juga main game? Bagaimana status pendapatnya? Nasihati kami. Bagaimana status pendapatannya ketika jam kerja kadang ngantuk, kadang tidur? Baik. Bahkan main game. Di kantor diizinkan nggak seperti itu? Di sini Nggak tertulis Ustaz, mungkin secara umum. Dulu waktu saya pernah kerja di sebuah kantor, itu ada waktu yang boleh digunakan untuk refresh. Jadi di belakang itu ada taman gitu ya. Bagi siapa yang kira-kira suntuk, bosan, ngantuk dan seterusnya, silakan ke belakang. Nah di belakang itu ada main panahan, main drone, terus apalagi beberapa permainan, termasuk pingpong, ya. Tenis meja. Jadi pas lagi suntuk, ngantuk, terutama siang hari jam 2 itu ke belakang, tenis meja sebentar, terus balik lagi kerja. Tapi itu diizinkan sama kantor, biar orang tidak justru malah tidak produktif kalau cuma dipaksa suruh duduk menghadap ke laptop. Kalau ada kebijakan seperti itu, silahkan. Tapi kalau sekiranya pihak kantor tidak ridho, tetap kamu harus kerja, pokoknya fokus di sini,
ada kerjaan, nggak ada kerjaan, duduk saja di situ. Nah, jika demikian, maka Anda tidak boleh main game, karena memang tidak diizinkan oleh pihak kantor. Gimana Pak kalau ngantuk? Ya bertahan sebisanya. Kalau ketiduran, ya itu di luar kemampuan manusia. Sehingga kalau misalnya ketiduran, lalu Anda tersadar, ya silahkan kembali bekerja. Dan biasanya orang dalam kondisi ngantuk seperti ini akan mengalami deep sleep, cuman sebentar ya. Begitu sebentar, terus terbangun, sadar lagi. Baik. Saat Anda mengalami itu di luar kemampuan manusia. Ketika di luar kemampuan manusia, ya insya Allah yang bersangkutan tidak dinyatakan salah, sehingga semoga gajinya tetap halal. Tapi kalau sengaja ngantuk terus booking hotel tidur, ini beda lagi ya. Karena kalau kayak gini berarti dia sengaja menggunakan waktu kerja untuk di luar siaga kerja. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait cryptocurrency, menurut fatwa MUI haram, tapi ulama dunia banyak yang menghalalkan dengan syarat tidak ada praktek curang. Ustaz lebih condong kemana pendapatnya? Saya lebih condong ke Jogja. Tayyib. Sudah cukup banyak beberapa video yang kami unggah di internet, di YouTube, penjelasan tentang kripto. Dan saya tetap berkeyakinan pada posisi kripto itu dilarang karena gorornya terlalu dominan. Memang kita mengakui dalam hal ini ulama khilaf, ulama beda pendapat berkaitan dengan masalah kripto. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kalau disebut petanya banyak mana, wallahu alam, memang yang lebih banyak bicara mereka yang membolehkan. Walaupun kalau boleh kami sebutkan, yang melarang juga cukup banyak. Dan pertimbangan masing-masing cukup kuat. Baik, sekarang saya sebutkan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mani. Beliau salah satu di antara anggota Hay'ah Kibar Ulama. Syekh Abdullah bin Mani menyebutkan, untuk bisa disebut uang itu syaratnya ada 3. Yang pertama, bisa digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai standar harga. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Apabila sebuah entitas memenuhi 3 ini, maka dia bisa disebut uang. Sudah? Kira-kira menurut Anda, untuk cryptocurrency bisa nggak dia disebut uang jika kita cocokkan dengan 3 karakter ini? Gagal di bagian mana dia? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang kedua. Maksudnya gimana Pak? Salah satu di antara ciri uang adalah bisa dijadikan sebagai standar harga. Kira-kira kripto bisa nggak Pak jadi standar harga? Jadi contoh ya, gorengan di sini namanya apa? Bala-bala. Gorengan sama. Bala-bala. Baik. Bala-bala 10 biji itu harga di sini berapa? 10.000. Sepekan yang lalu harganya berapa? 10.000. Sebulan yang lalu? Sama ya? 10.000. Kira-kira prediksi Anda bala-bala untuk sepekan ke depan harganya masih berapa? Anda akan mengatakan dalam rentang waktu sekian bulan itu bala-bala harganya tetap 10.000, 10 biji. Itu bukti bahwasanya uang rupiah itu standarnya jelas dan stabil. Makanya Anda beli benda ini dalam kurun waktu misalnya 1-2 tahun harganya masih sama. Sudah? Coba bayangin kalau ini pakai standar kripto yang nilai volatilitasnya sangat tidak karuan. Begini. Sehingga Bitcoin saja selisih 5 menit itu kalau dikonversi ke rupiah bisa sampai ratusan juta. Selisih 5 menit. Hari ini anggaplah misalnya di jam ini Bitcoin harganya 1,7 M. Sudah? Geser 10 menit berikutnya 1,72. Selisihnya berapa? 200 juta. Geser sekian menit berikutnya 1,71. Geser 1,69.
Jadi selisih sekian menit itu sudah sampai ratusan juta selisihnya. Coba Pak, kayak gini kalau dipakai untuk standar harga gimana Pak? Oh sekarang harganya 1 Bitcoin. 5 menit berikutnya berapa? 0,9 Bitcoin. Sekian menit berikutnya sekarang jadi 1,3 Bitcoin nih Pak. Ini yang bener yang mana ini harganya? Lah Bapak mau beli di detik yang keberapa? Selisih menit harganya berubah. Apa mungkin bisa dijadikan standar harga? Ya, kita sepakat gak bisa kayak gini. Karena selisihnya jauh sekali, ratusan juta gitu. Sehingga barang apa yang dijual dengan menggunakan harga net Bitcoin, ini bertahan harganya 0,5 Bitcoin. Itu selisih 1 hari bisa naik 0,7 jadi. Selisih sekian hari turun jadi 0, sekian. Kayak ginikah yang bisa disebut sebagai uang? Maka dia bukan uang, gak memenuhi standar uang. Sudah? Lalu kira-kira apa itu Pak? Itu salah satu di antara alat instrumen investasi masyarakat sekarang. Sebenarnya apa sih yang diinginkan? Bukan Bitcoinnya, tapi duitnya, rupiahnya atau dolarnya. Sehingga orang invest Bitcoin. Saya keluar duit 1M untuk invest Bitcoin. Apa yang akan dia lakukan? Diperhatikan tuh grafiknya. Masya Allah kayak gini. Sebentar dulu. Wah pas naik langsung lepas, jual. Begitu pas naik apa? Langsung dia jual. Dari 1M dapat, sekarang dapat 1,3M. Alhamdulillah untung 300.000. 300.000 itu duitnya siapa Pak? Ya mereka yang kalah ketika invest di Bitcoin. Sehingga jadinya dia memasang rupiah sekian dan gak tahu nanti jadi berapa. Kadang naik, kadang turun. Tapi kecenderungannya ini gitu Pak. Ya untuk saat ini, belum tentu selamanya. Beberapa kripto ditinggalkan oleh penggemarnya hilang nilai. Dulu ada BitConnect namanya. BitConnect itu sampai ratusan dolar. Begitu komunitasnya bubar, 0 sekarang. Dan Bitcoin itu bisa diciptakan dengan gampang. Makanya Bitcoin selalu ada yang baru ya. Kripto itu bisa diciptakan dengan mudah. Sehingga selalu ada kripto yang baru. Hari ini ada kripto baru, besok ada kripto baru lagi. Data yang pernah saya baca, saat ini ada 25.000 lebih kripto yang baru terus tercipta. Dan tidak akan berhenti. Akan ada kripto-kripto baru berikutnya. Lah kalau kayak gini disebut uang yang rusak dunia. Kamu mau pakai kripto yang mana? Jumlahnya ada 25.000 lebih. Ya, cuman kan tarik masa ya. Bitcoin lagi laris naik, Ethereum lagi laris naik. Ini kalau ditinggal pindah ke kripto yang lain, bubar ini turun. Apa-apaan seperti itu. Dan ada triliunan uang orang Indonesia yang hilang gara-gara main kripto. Triliunan. Hilangnya kemana Pak? Ya enggak tahu. Dia invest nilai besar, tiba-tiba turun, terus jadi kecil, hilang duitnya. Nggak tahu itu kemana duitnya. Maka kami boleh sebut gorornya masih terlalu dominan. Sehingga kalau bisa Anda kalau mau invest, silakan invest di unit real. Usaha real bukan hanya sebatas main seperti ini. Untuk keuangan, untuk dunia, misalnya forex ya, tukar menukar uang atau kripto atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz di luar tema. Di luar tema berarti di luar masjid. Di luar tema. Judul kajian kita ini. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Perihal memelihara jenggot bagi laki-laki adalah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 4039. Masya Allah. Kebetulan Ana mempunyai istri yang kurang begitu suka kalau jenggot Ana panjang. Karena istri Ana baru proses mengenal sunnah. Untuk membahagiakan istri pun ada hadisnya juga Ustaz. Bagaimana yang Ana harus lakukan? Milih membahagiakan istri atau memelihara jenggot? Milih membahagiakan istri atau ikut ridho Allah gitu ya. Baik. Pernah suatu ketika ada 2 utusan Persia menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang Persia, utusan dari kerajaan Persia menghadap kepada Rasulullah SAW.
penampilan orang Persia ini, kumisnya tebel, jenggotnya kosong. Ketika Nabi SAW ketemu orang itu, beliau tanya, siapa yang nyuruh kamu seperti ini? Rabbuna, Rabb kami. Maksudnya Rabb kami adalah raja kami, penguasa kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin amarani Rabbi, tapi Rabbku memerintahkan aku untuk memangkas kumis dan membiarkan jenggot. Siapa Rabb Nabi SAW? Allah. Allah perintahkan aku untuk memangkas kumis dan memelihara dan membiarkan jenggot. Baik. Jadi beliau ketika meluruskan pemahaman orang ini, Nabi SAW menyebutkan Allah perintahnya seperti ini. Baik. Oleh karena itu kalau terjadi benturan kepentingan semacam ini antara suami misalnya ingin membahagiakan istri, tapi di saat yang sama harus melanggar aturan Allah, sudah? Atau sebaliknya, dia mengikuti aturan Allah tapi mungkin istrinya emosi misalnya ya. Sebagai orang mukmin Anda pilih mana? Kita sepakat, ya saya seharusnya lebih mengedepankan aturan Allah. Dan Allah kasih peringatan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang terkadang menjadi potensi musuh bagi kalian. Musuh dalam hal apa-apa. Dia nggak ridho ketika suaminya taat. Ini mungkin satu kasus. Ada kasus yang lain, seorang ibu benci kalau suaminya datang ke masjid. Istri kadang nggak seneng kalau suaminya ikut kajian. Istri nggak suka ketika suaminya hijrah meninggalkan riba. Istri nggak suka ketika suaminya harus resign dari tempat kerja yang terlarang, bahkan sampai gugat cerai dan seterusnya. Ada banyak kasus. Dan apa yang Bapak alami sama sebagaimana dialami oleh orang masa silam. Sebagian di antara sahabat istrinya nggak ridho ketika suaminya masuk Islam, maka pilih cerai. Kalau abang masuk Islam, ya aku pisah. Sehingga beberapa sahabat ketika hijrah mereka tinggal sendirian. Suami saja atau istri saja yang hijrah, suaminya nggak ikut. Karena ketika dakwah itu disampaikan oleh Nabi SAW, terjadi respon yang beragam. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW dituduh apa? Memecah belah keluarga, bikin keluarga cerai gara-gara Muhammad. Itu tuduhan orang musyrikin. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang memecah belah keluarga, membuat keluarga jadi bercerai suami istri, bermusuhan antara bapak dan anak, bermusuhan antara kakak dan adik, gara-gara Muhammad. Dan itu real. Makanya sampai dikatakan yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Muhammad itu memisahkan seseorang dengan istrinya. Pernah datang ya seorang ahli ruqyah, datang ke kota Mekah. Begitu dia masuk kota Mekah, orang musyrikin langsung ngasih peringatan, hati-hati sama Muhammad. Namanya Dimat al-Azdi. Dimat ini dikasih peringatan sama orang musyrik. Dimat, di sini ada orang gila dan dia ngasih pengaruh yang besar bagi masyarakat. Kamu hati-hati, jangan dekat-dekat sama dia. Karena mereka tuh khawatir tokoh-tokoh besar dari luar kalau mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad terpengaruh. Nah, Dimat mendengar kalau orang masyarakat Mekah menuduh Muhammad gila. Maka Dimat sebagai tukang ruqyah, dia mempertimbangkan, saya kan ahli ruqyah, ngapain saya takut sama dia? Kalau emang dia itu gila, coba tak ruqyah, barangkali sembuh. Maka berangkatlah Dimat mendekat kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, kaummu bilang kalau kau ini sedang gila. Aku adalah ahli ruqyah, coba kau diam ya, tak ruqyah. Ada orang ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama Dimat diruqyah Rasulullah SAW. Sudah selesai Dimat membacakan jampi-jampi ruqyahnya, Nabi SAW kemudian tanya sama Dimat, selesai sudah Dimat? Sudah, sekarang giliran saya. Kemudian Nabi SAW membacakan muqaddimah khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai muqaddimah khutbah. Dimat terbengong ketika itu. Baru pertama kali beliau mendengarkan kalimat seindah itu. Tolong ulangi lagi.
Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia bersyahadat. Baik, kita mengambil pelajaran tadi ya. Jadi sampai beliau mendapatkan tuduhan seperti itu karena tadi Pak faktornya. Sehingga ada orang yang merasa bahwasanya dia nggak suka sama suaminya karena suaminya hijrah. Sebagaimana ada istri yang suaminya nggak ridho ketika istrinya pakai jilbab. Aku lebih seneng kau nggak pakai jilbab. Masya Allah. Jadi dipamerin aurat istrinya di hadapan umum, itu suaminya nggak ada rasa cemburu, bahkan dia lebih seneng seperti itu. Maka demikianlah perjuangan dalam sebuah keluarga. Terkadang orang ketika mau taat kepada Allah, penghalang utamanya orang terdekatnya. Bapak butuh sabar. Sehingga barangkali bukan untuk saat ini istri Anda bisa menerima. Tapi ingat satu janji Nabi SAW. Manil tamasa ridallah bisakhatil makhluk radhiyallahu anhu wa ardal makhluk lahu. Barang siapa yang mencari ridha Allah, namun konsekuensinya dibenci sama makhluk, maka Allah akan ridha kepadanya, dan Allah akan buat makhluk yang lain ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhal makhluki, dan barang siapa yang mencari ridha manusia, ridha nas, bisa khatillah, tapi dengan cara membuat Allah murka, dia melanggar aturan Allah. Sakhitallahu anhu wa ashatan nasa anhu, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah buat manusia murka kepadanya. Perjuangan itu tidak harus kelihatan hasilnya seketika. Anda mungkin bisa bersabar, butuh waktu untuk memberikan pengaruh kepada istri. Jangan kemudian ingin membahagiakan istri tapi melanggar aturan Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Izin bertanya Ustaz, Ana sebagai seller di toko online Shopee. Ketika ada pembeli order barang di toko Ana, tapi si pembeli pembayarannya menggunakan pay later. Bukankah Ana menerima pesanan dan mengirim orderan tersebut, sedangkan si pembeli pembayarannya menggunakan pay later? Apakah Ana terbawa dosa karena sudah menyetujui pembayaran pay later? Syukran jazakallah khair. Anda bisa nggak memberikan batasan pembayaran hanya bisa tunai atau apalagi transfer bank misalnya, sehingga tidak menerima metode pembayaran A, B, C? Bisa? Bisa. Jadi toko Anda dibatasi, saya hanya mau pembayaran seperti ini. Bisa ya? Nah, kalau bisa kondisikan seperti itu. Jadi saat Anda buka lapak, buka toko online di marketplace apapun, nanti Anda batasi metode pembayarannya yang tidak menggunakan letter-letter tadi ya. Karena pay letter itu pasti ada bunganya. Berapa persen? Ada bunganya ya, sekian persen. Dan bunga itu adalah riba. Jadi kan dia dibayari dulu oleh marketplace, maka nanti konsumen silahkan nyicil ke marketplace. Nah, cicilan itu ada tambahannya. Ketika ada tambahannya, tambahan ini statusnya riba. Maka Anda tidak boleh menggunakan pembayaran semacam ini. Nah, kita sebagai seller gimana Pak? Sebelum Anda membuka penjualan, maka Anda batasi dulu metode pembayaran yang aman, yang kira-kira tidak melibatkan riba. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Ustaz jika seorang bekerja dan dia diinstruksikan untuk melakukan kecurangan oleh atasannya, dan si pekerja ini beranggapan bahwa kecurangan itu atas perintah atasan, sehingga dosanya itu ditanggung oleh atasannya. Kondisi pekerjaan ini khawatir jika dia keluar dari pekerjaannya dan sulit untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang fenomena orang kafir yang dia mempengaruhi kaum muslimin untuk berbuat maksiat. Lalu mereka bilang, nanti dosanya biar aku saja yang nanggung. Di surat Al-Ankabut Allah Ta'ala mengatakan, Al-Ankabut ayat 12, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana
Berkatalah orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, kamu ikut saja kami, ikut ajaran kami. Wal nahmil khatayakum, nanti kami akan menanggung dosa kalian. Lalu dibalas oleh Allah, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', mereka tidak akan bisa menanggung dosa orang lain sama sekali. Sehingga begini, ketika orang nyuruh orang lain untuk berbuat maksiat, lalu yang disuruh mau untuk melakukannya, berarti bisa nggak Pak dosa yang disuruh ini kemudian ditanggung oleh yang nyuruh? Nggak bisa, nggak berlaku rumus seperti itu. Terus gimana Pak? Ya semuanya nanggung dosa. Yang nyuruh dia nanggung dosa menyuruh, yang melakukan dia nanggung dosa melakukan. Plus nanti yang nyuruh dapat dosa 2 kali. Dosa dia sendiri yang menyuruh, dan dosa karena dia telah menyuruh orang lain berbuat maksiat. Sudah? Sebagaimana orang berbuat taat kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari ketaatannya dan ketaatan orang yang mengikutinya. Anda tidak boleh berpikir nanti yang nanggung dosa kan yang nyuruh saya. Oh saya tidak nyuruh kok. Iya memang Anda cuma disuruh, tapi kenapa kamu mau? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam perbuatan yang isinya bermaksiat kepada Khaliq. Terus gimana Pak? Ketika disuruh seperti itu, Anda wajib untuk menolak. Berat Pak menolak. Ya itulah konsekuensi ketika kita harus berhadapan dengan orang yang belum ideal. Apalagi saat Anda bekerja di sebuah kantor yang sistemnya sudah nggak ideal. Dan itu cukup banyak terjadi. Karena itu banyak sekali ya teman-teman yang sebenarnya sudah risih. Saya itu sebenarnya sudah risih bertahan di tempat seperti ini, nggak nyaman saya. Dia berusaha untuk tampil ideal, bertahan ideal, tapi konsekuensinya disingkirkan. Karena situasi kantornya mengajarkan seperti itu. Mahasiswa, Pak. Waktu mereka jadi mahasiswa, itu demo di mana-mana, anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, anti ini, anti suap, anti gratifikasi. Demo dia. Dan begitu dia lulus S1, dia membawa idealisme itu. Daftar di sebuah instansi, diterima. Dia masuk di instansi itu dengan membawa idealisme tadi. Tahap awal ketika menerima, nolak dia. Saking seringnya dia terima, akhirnya menikmati, akhirnya mencari. Sehingga yang dia korupsi itu dulu adalah demonstran yang anti korupsi. Tahun 98 yang demo mahasiswa banyak sekali ya. Banyak sekali. Anti KKN di mana-mana kan. Sudah? Sekarang pelaku demo itu mungkin jadi pelaku koruptor. Sekarang mereka sudah masuk di instansi dan mungkin mereka lah pelaku koruptor. Jamaah, memang seperti ini butuh perjuangan, edukasi jangka panjang. Saya menulis buku fikih ASN tuh, ya mudah-mudahan jadi pencerahan. Tapi ternyata mereka nggak mau baca. Beberapa dihadiahkan ke instansi itu nggak dibaca, dianggap sebagai buku yang terlalu merusak suasana kerja. Jadi enaknya gimana itu? Baik, lanjut ke pertanyaan yang lain. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Anak sudah menikah sekitar 4 tahun sampai hari ini. Sedari menikah ujian datang silih berganti, terutama masalah ekonomi. Terkadang juga sakit dan lainnya. Terkadang muncul perasaan, mau sampai kapan nih ujian ini, lelah, capek dan ini. Kiat apa yang harus saya lakukan agar lancar dunia dan aman akhirat, dan agar perasaan lelah, capek ini hilang? Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin yang punya pengalaman seperti ini tidak hanya Anda. Banyak juga yang punya pengalaman yang sama. Dan alhamdulillah mereka tetap sabar dan bertahan. Anda barangkali layak untuk bersyukur ujian yang Allah berikan kepada Anda di awal pernikahan. Artinya suasana jatuh cinta masih bisa bertahan. Kemudian Anda belum punya anak sehingga beban tidak begitu besar. Ada juga orang yang mendapatkan ujian seperti ini setelah dia punya anak sekian, sehingga beban pikiran dia makin berat. Karena yang harus dia tanggung bukan cuma satu orang, bukan cuma istrinya saja, dia harus menanggung anak-anaknya.
baik ujian ekonomi, ujian sakit dan seterusnya. Oleh karena itu, ya kata kuncinya tetap satu. Ingat, ujian ini sifatnya hanya sementara. Allah tidak akan menguji Anda selamanya. Akan ada batas akhir, ujian itu akan hilang. Batas akhirnya apa Pak? Ada dua kemungkinan. Ujian itu dicabut oleh Allah, atau yang kedua, orangnya mati. Begitu dia mati kan selesai kan? Betul kan Pak? Orang yang dapat ujian, begitu dia mati, selesai. Sehingga nanti dia akan masuk ke alam berikutnya. Makanya Imam Hasan al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian selalu merenungkan urusan dunia dan akhirat. Kata beliau, wa'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian, kemudian nanti akan fana. Semua akan sirna. Wa annal akhirata daru jazain thumma daru baqa. Sementara akhirat adalah negeri balasan, setelah itu ini akan kekal selamanya. Anda perlu bersabar untuk sesi waktu yang sebentar demi memperjuangkan kebahagiaan yang sifatnya abadi. Dan semua ujian itu tidak ada yang sia-sia. Bagi seorang mukmin ketika dia mengalami ujian, apa yang dia dapatkan? Dua kemungkinan. Satu apa Pak? Menghapus dosa. Yang kedua, meninggikan derajat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit, bingung, gundah, resah, sampai duri yang nancap di badannya, Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosanya. Anda tidak rugi ketika Anda mengalami situasi seperti saat ini. Ujian ekonomi yang berat, kadang lelah bekerja sampai sakit, sehingga ketika Anda mengalami pengantin baru tidak bahagia sebagaimana yang lain, Anda tidak perlu sedih. Ini tidak selamanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Ustaz, bagaimana ayah saya telah wafat, pegawai bank konvensional. Bagaimana cara meringankan kesalahannya? Saat ini masih mendapatkan gaji pensiun untuk ibu. Jika gaji tidak bisa di-stop, diapakan gaji tersebut disalurkan kemana? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, pertama begini, kita perlu melihat kondisi ayah. Apakah dulu pada waktu bekerja di tempat itu beliau tahu kalau itu riba atau tidak? Kalau misalnya kesimpulan Anda, dulu ayah nggak ngerti Pak, di zaman itu orang kerja di bank konven, dia meyakini halal. Bahkan dia kadang punya jadwal khutbah di masjid, Masya Allah, karena dianggap tokoh masyarakat ya, Pak Haji gitu ya. Sehingga apalagi bisa bicara, bisa dalil. Dia bekerja di lembaga riba dan di saat yang sama punya jadwal khutbah. Baik, karena beliau tidak meyakini kalau itu riba. Jika sampai pada posisi beliau pensiun, beliau tidak tahu kalau itu riba, bahkan sampai beliau meninggal beliau nggak tahu, maka status harta yang didapatkan oleh sang ayah dulu statusnya halal untuk dimiliki sang ayah. Baik. Nah sekarang setelah tahu, pensiun terusan masih jalan, diberikan kepada istri, kepada ibu. Gimana Pak kalau kayak gini? Jika ibu tahu kalau itu terlarang, maka tidak boleh diterima. Cuman kan sistem tetap berjalan, sehingga duit itu ditransfer secara otomatis, auto debit masuk di rekening ibu sebagai pensiun terusan. Baik, kalau demikian boleh diambil dan disalurkan seperti tadi. Boleh untuk perbaikan jalan, untuk apalagi fakir miskin, atau diserahkan ke pendapatan negara non pajak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, katanya harta haram tidak boleh untuk disedekahkan atau diinfakkan, bayar zakat. Pertanyaannya, apa benar harta haram harus digunakan untuk fasilitas seperti jalan umum? Nah, harta haram tersebut
yang digunakan untuk fasilitas, apakah yang punya harta haram akan mendapatkan pahala atau tidak? Baik, tidak boleh disedekahkan, berarti saat dikeluarkan itu statusnya bukan sedekah, tapi apa? At-takhallus minal haram, seperti buang najis, menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Nah pertanyaannya, yang mengeluarkan uang ini dapat pahala sedekah enggak? Nah, itu bukan sedekah, bagaimana bisa disebut dapat pahala sedekah? Terus statusnya apa Pak? Statusnya adalah dia bertobat. Sehingga apakah dapat pahala? Semoga dapat pahala taubat, karena taubat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Jadi orang yang mengeluarkan harta haram untuk fakir miskin, fasilitas umum tadi, statusnya bukan sedekah, tapi ini bagian dari konsekuensi taubat. Dan ketika itu dilakukan, maka yang bersangkutan insya Allah dapat pahala taubat jika ikhlas. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian bagi hadiah. Insyaallah. Bismillah Ustaz, bagaimana cara kita menghapus dosa zalim kepada orang lain yang tidak mau memaafkan, padahal kita bersedia melakukan apapun untuk bisa dimaafkan? Masya Allah. Baik. Ini pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Ketegangan orang membuat emosi. Akhirnya Abu Bakar nyeletuk menyampaikan kalimat yang isinya mencela Umar. Umar langsung marah dan beliau pergi meninggalkan Abu Bakar. Nah kemudian Abu Bakar tersadar. Akhirnya dia minta maaf kepada Umar, tapi Umar gak gubris. Sampai akhirnya Umar masuk rumah. Begitu Abu Bakar datang, pintu langsung ditutup. Sedihlah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya tadi sempat berbuat salah sama Umar, tapi kemudian saya mau minta maaf, dia gak terima dan dia tinggalkan aku. Masuk rumah, pintu ditutup. Nah Nabi SAW kemudian di waktu yang lain, saat ketemu Umar dimarahi sama beliau. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau orang berbuat salah sama kita, lalu yang bersangkutan ingin taubat dengan serius, minta maaf dan siap melakukan apapun sesuai dengan konsekuensi kesalahannya, maka kewajiban mukmin ini harus memaafkan. Tapi kalau minta maafnya nggak serius, misalnya kesalahannya apa sih Pak? Dulu dia ngambil duit saya senilai 100 juta. Dia menggelapkan duit perusahaan, lalu dia ngilang senilai 100 juta. Tiba-tiba dia datang minta maaf, bawa pisang. 100 juta ganti ini sebagai permintaan maaf dari saya. Silakan diterima pisang 1 sisir. Ya nggak berimbang. Boleh nggak kita nggak ridho? Boleh. Kalau kau minta maaf kembaliin 100 juta. Nggak mau. Maunya hanya ini. Apapun itu, ini ada duit saya tinggal tersisa 50 juta. Ini diterima. Kalau mau diterima ya silahkan. Kalau enggak tak bawa pulang. Dimaafin nggak? Ini 50 juta. Minta maaf malah ngancam. Kalau dimaafin nih saya kasihkan 50 juta. Kalau enggak saya bawa pulang. Nah, kalau kayak gini boleh nggak dimaafkan? Boleh, karena dia tidak menjalankan konsekuensi sesuai dengan kesalahannya. Sehingga pada posisi ketika dia tidak menjalankan taubat dia dengan serius, ketika minta maaf tidak serius, maka boleh untuk tidak dimaafkan. Tapi kalau dia sudah serius, baik saya gantikan 100 juta dan saya minta maaf, saya akan kembalikan semuanya, maka Anda harus memaafkan. Tapi ada konsekuensi tambahan. Dulu waktu kau ambil duitku 100 juta, itu sampai istri saya sakit karena kepikiran. Kemudian apalagi, saya sempat juga stres dan seterusnya. Saya minta kompensasi itu. Siap, saya ganti. Kamu minta berapa? Dulu asam lambung saya naik. Saya berobat habis sekian, tolong itu digantikan semuanya. Boleh, sebagai konsekuensi dari imbas kesalahan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz, untuk para jamaah yang pertanyaan belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu, maka
insya Allah kita akhiri dengan pembagian hadiah Ustaz. Nah. Sekitar 6 hadiah mungkin dari Ustaz yang bertanya kepada mereka atau Baik. dikembalikan ke Ustaz. Baik, pertanyaannya nggak sulit-sulit amat ya. Angkat tangan yang pertama. Nah, Bapak duluan ya. Baik, pertanyaannya. Siapa nama Bapak? Pak Pramono. Pak Pramono dapat hadiah. Bukan sudah ditanya. Pertanyaan yang kedua, angkat tangan dulu. Insyaallah. Baik, pertanyaannya. Sebutkan dalil haramnya riba. Hah? Lupa lagi? Ganti pertanyaan. Baik. Tadi kita menyebutkan tentang beberapa pemahaman menyimpang sehingga orang merasa aman di akhirat. Sebutkan. Insyaallah. Baik. Siapa? Beliau. Baik. 1. Yang pertama alladzina qalu lan tamassana. Enggak, keyakinannya apa? Bukan dalilnya. Meyakini 1. Meyakini bahwa dia tidak akan terkena api neraka. Tidak kena neraka. Yang kedua merasa dirinya mempunyai merasa dirinya mempunyai orang yang menjamin. Merasa dirinya punya orang yang menjamin untuk diselamatkan. Yang ketiga, seperti kisah saudaranya Yusuf fil Quran, dulu Yusufa. Nah, ini apa ini? Pelajaran apa yang kisah saudaranya Yusuf? Yang merasa nanti kita melakukan kesalahan dan bertobat menjadi saleh. Ya, amal pribadi bisa menghapus dosa. Padahal tidak ada jaminan. Masya Allah, dapat hadiah. Baik, selanjutnya. Tadi kita menyebutkan macam-macam harta haram. Sebutkan. Baik, silakan Pak. 1. Harta haram dari hasil yang dolim. Harta haram dari hasil dolim. Yang kedua, Dari saling ridho. saling ridho. Yang saling ridho ada 2. Didapatkan gimana? Didapatkan sebelum tahu ilmu, dan satunya sudah tahu ilmunya. Masya Allah, dapat hadiah. Nanti kita bagi hasil ya. Tadi kan saya ngasih bimbingan dikit. 3 lagi Ustaz. 3 lagi, baik, 3 lagi. 3 lagi. Coba di antara teman-teman yang ada di sini yang sepanjang hidupnya belum pernah punya utang. 1. Usia berapa? 27. Sepanjang hidupnya belum pernah punya utang. Utang SPP enggak? Hah? Diutangin orang, Insya Allah dapat hadiah. Alhamdulillah. Yang lain nggak ada yang angkat tangan, cuma Bapak juga keduluan beliau. Selanjutnya, coba di antara bapak-bapak yang apa ya, yang sepanjang hidup atau yang nggak punya warisan dari orang tua, nggak dapat warisan, banyak ya, nggak dapat warisan. Mana lagi? Nggak dapat warisan dari orang tua, nggak dapat. Bapak nggak dapat juga. Baik, berarti karena banyak yang angkat tangan, kita pilih yang usianya paling senior. Berapa Pak? 61. Ada yang di atas beliau? Yang nggak dapat warisan yang lebih semua. Berapa usianya? 67. Masya Allah. Dapat hadiah langsung, juara. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ada beberapa anak yang dia tidak perlu bantuan warisan dari bapaknya, lebih mandiri insya Allah ya. Baik. Satu lagi, tadi kita menyebutkan tentang cara taubat dari harta haram. Jelaskan. Nah, silakan. Yang belakang boleh berdiri. 1. Dikeluarkan seluruh, langsung miskin nanti. Gimana? Seluruh harta haram dikeluarkan. Gak ada rincian. Harta haram didapatkan dengan cara saling ridho, dengan cara dolim, keinginan cara tobatnya. Boleh dimiliki. Yang kedua,
Wajib dikeluarkan. Baik. Kemudian yang satunya lagi, haram dengan cara dolim. Cara tobatnya wajib dikembalikan. Kalau tidak tahu siapa pemiliknya, diserahkan ke Baitul Mal atau membangun fasilitas umum. Siap-siap ditagih di akhirat. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih, Darwis. Darwis ini ikut sini. Gini Pak.